Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya selaku ketua dari kelompok Pejuang Subuh. Kenapa kami mengambil nama kelompok Pejuang Subuh? Karena di sini kelompok saya anggotanya terdiri dari orang-orang yang ahli dalam sholat subuh. Kami mengambil nama kelompok adalah Pejuang Subuh. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan memperkenalkan nama masing-masing. Nama saya Izun Rizky Agusta, Dan saya Musadat Al-Fatriyah, dan saya Ibnu Zulkarnain, dan saya Muhammad Abdullah, dan saya Ahmad Al-Farizi, Dan saya Ibrahim Hanif. dan saya Muhammad Farsha. Dan tunggu kelanjutan dari materi kami. Selamat menyaksikan. SPD, manis sekali sini Mas Jun. tradisi berguru. Wah, Inggris banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat menyaksikan. Ini merupakan PPT yang telah kami buat dari kelompok Pejuang Subuh, yang dimana berdiri atas 6 anggota, 5 anggota. Yang pertama Ahmad Al-Farizi, yang kedua Ibrahim Hanif, yang ketiga Muhammad Abdullah, yang keempat Muhammad Hafib, dan yang terakhir Dimas Zulkarnain. Dan di sini ada selaku ketua saya sendiri dan selaku wakil Sadat Al-Badrian. Jadi sebelum kami memulai materi, saya akan memberikan tugas selaku pembawa materi. Di sini ada Ahmad Luki dan Ibrahim Hanif, dan selaku pemateri kedua ada Sadat Kodrian dan Dimas Zulkarnain. Dan selanjutnya nanti akan kami tampilkan lebih banyak lagi. Mungkin untuk Ahmad Luki dan Ibrahim Hanif kami persilakan. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian daripada Al-Quran. Menurut cendekiawan Muslim yakni Quraisy Syihab, beliau mengatakan kata Al-Quran itu diambil dari kata kerja qara yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Sedangkan di dalamnya ada huruf alif pada kata Al-Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, bukan hanya lantunannya saja tetapi dalam redaksi dan petunjuknya. Dan dari itu ada fungsi Al-Quran,
yakni yang pertama sebagai hukum ajaran Islam yang pertama, dan yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dan yang terakhir, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu seperti kitab Zabur, Taurat, dan kitab Injil. Dan selanjutnya akan dimaterikan oleh pendahuluan. Kepada saya dipersilakan. Dan ini saya menerangkan pengujian dari ilmu tajwid. Ini ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan adapun fungsi mempelajari ilmu tajwid adalah supaya saat membaca Al-Quran tidak asal mengucapkan suatu huruf dan agar melatih lisan dari sesuatu hal yang sulit. Dan di sini juga ada bab menerangkan bacaan qalqalah. Yaitu qalqalah adalah huruf yang dapat memantul ketika mati asli dan mati karena waqaf, sebagaimana nazam di dalam kitab Hidayatus Sibyan yang dibaca oleh Anda Abdul. Qalqalah tu lima wa sudah diwa. Baiklah wa masa itu saja. Dan di sini juga ada jumlah huruf qalqalah. Ini jumlah huruf qalqalah itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang terkumpul dalam kalimat qad jadid. Contohnya Qaf yang contohnya akbara, dan to amarum, ba abwaban, ja ajdarid, dan adraka. dan qalqalah tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, qalqalah sugro, yakni apabila ada salah satu huruf qalqalah yang matinya asli atau mati di tengah kalimat, maka itu dibaca qalqalah sugro dan bacaannya agak tipis seperti yang ta'una, ta'nya dibaca agak tipis. Dan yang kedua, qalqalah kubro, yakni apabila ada salah satu huruf qalqalah yang matinya di akhir kalimat karena diwakafkan, maka dibaca qalqalah kubro dan membacanya agak tebal. Seperti contoh yurid, dalnya agak tebal diaturkan. Oke, adapun kesimpulan dari materi yang dibaca oleh Ananda Lutfi dan Bayu, kita selaku manusia bukan hanya mempelajari Al-Quran, tapi juga melestarikan hukum-hukum yang terletak di dalam bacaan Al-Quran, contohnya ilmu tajwid. Agar apa? Agar melatih sesuatu yang rumit menjadi gampang untuk dipahami. Sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kami di sini membolehkan untuk bertanya, asal jangan banyak-banyak. Karena kenapa? Azab orang sering bertanya terkena bencana alam. Untuk itu jangan terlalu banyak bertanya. Bertanya boleh. Bertanya boleh, asal jangan banyak-banyak. Kami silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Memberikan beberapa soal. Siapkan pertanyaan yang enggak coba. Saya nggak dikasih kesempatan. Ya, ada yang
Fungsi dari ilmu tajwid adalah untuk mempelajari Oke, untuk yang bertanya dari kelompok 1, terima kasih telah mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan ini akan saya serahkan kepada Ananda Dimas untuk menjawab. Adapun fungsi ilmu tajwid menurut bahasa ialah membenarkan bacaan Al-Quran yang awalnya tidak fasih menjadi fasih. Sekian jawabannya. Terima kasih. Apakah jawaban yang telah disampaikan memuaskan atau ada kesalahan? Kami boleh untuk memberikan saran dan motivasi. Menurut saya masih kurang, ada tambahan dari jawaban dari fungsi ilmu tajwid berbahasa. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Ada. Mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kami akan tutup. Sebelum kami tutup, mengucapkan terima kasih yang paling banyak. Kamsahamnida, thank you so much. Matur suwun, matur selatung sekalian telah menyaksikan daripada presentasi yang kami bawakan pada hari ini. Sebelum kami tutup, jangan lupa like, comment, dan subscribe Tradisi Berguru. Insya Allah berkah. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.